siang anak-anak? Oke, Bapak ulangi. Kalau Bapak bilang selamat siang, kalian jawabnya siang, 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 luar biasa, yang semangat gitu ya. Selamat siang. Siang, 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 luar biasa. Wah, bagus sekali ya ini ya. Hari ini anak-anakku masih semangat ya walaupun sudah siang ya. Ya, ini gimana kabar hari ini? Semuanya sehat ya? Sehat. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir tidak? Banyak ya, banyak yang tidak hadir ya. Ya ini ada di kelas ini kan ada 24 ya, 24. Sementara yang tidak hadir berapa ini? Ada 3 ya? Ada 3 atau 5 orang ya tidak hadir. Ya? 4 orang ya, 4 orang yang tidak hadir. Ini kenapa? Sakit atau? Oh, tadi ada Ahmad Aini ya. Oke. Nanti Bapak ini ya absensi ya nanti ya. Baik, kalau begitu untuk memulai hari ini, untuk memulai aktivitas belajar hari ini, Bapak minta tolong sebelumnya ketua kelas untuk memimpin doa ya. Ketua kelasnya Pak Yoga. Ketua siapa? Oh, Sulmina sekarang ya, nanti ya. Sulmina bimbing doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa kepada berdoa dulu. Ya Tuhan, berkatilah kami pada hari ini dan limpahkanlah segala. Kami panjatkan puji dan syukur atas segala kehendak yang telah Kau berikan. Panjatkanlah kebenaran dalam memahami pelajaran. Semoga apa yang kami tanamkan hari ini dapat menghasilkan di kemudian hari. Ya Tuhan, kami berdoa. Terima kasih ketua kelas dan anak-anak semua telah melakukan kegiatan berdoa sebelum kita melakukan aktivitas belajar pada hari ini. Bapak harap kita setiap ada kegiatan entah itu belajar ataupun aktivitas lainnya kita selalu untuk berdoa terlebih dahulu gitu ya supaya diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas. Kemudian untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan belajar mengajar yang mungkin berbeda dari biasanya. Kalau biasanya Bapak Ibu guru yang ceramah itu sementara kalian yang mendengarkan saja. Tapi kali ini Bapak ingin kalian semuanya yang aktif dalam belajar. Nah itu kita supaya anak-anakku bisa belajar bagaimana supaya terbiasa menyampaikan sesuatu kepada orang lain gitu ya. Tetap semangat ya belajarnya anak-anak ya. Ya, karena penting sekali belajar itu. Baik, untuk selanjutnya kita sudah bagi ke dalam beberapa kelompok. Ada 4 kelompok ya, di pertemuan sebelumnya Bapak bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Yang masing-masing kelompok ada yang berisi 5 orang, ada yang 6 orang. Kemudian ini kelompoknya ya. Kalau gitu sekarang kita anak-anak berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing. Masing-masing kelompok yang kemarin itu kan sebagai acuan kalian untuk belajar hari ini, sementara yang ini LKPD-nya yang untuk dikumpulkan ke Bapak ya.
silahkan ditulis anggota kelompoknya, ditulis dulu. Sementara jawabannya nanti ya, nanti jawabannya. Ditulis dulu anggota kelompoknya, nama kelompoknya kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Untuk ini, di sini kan nanti akan ada ahli ya, ada ahli 1 dan ahli 2. Nah ini setiap kelompok nanti akan memiliki ahli masing-masing. Ya, setiap kelompok ya nanti akan ditunjuk siapa yang akan jadi ahli 1, siapa yang akan jadi ahli 2. Ahli 1 boleh 3 orang, ahli 2 boleh 2 orang. Itu kan nanti misalnya ada yang pengen 3 orang ahli 1, 2 orang saja yang ahli 1, 3 orang ahli 2 juga tidak apa-apa. Gitu ya, yang penting dibagi. Yang penting jangan ahli 1-nya 4, ahli 2-nya hanya 1, atau ahli 2-nya 4, ahli 1-nya hanya 1, gitu ya. Nah itu, jadi nanti setelah ini kalian setelah menulis nama anggotanya, menulis nama kelompoknya, kalian akan berkumpul dengan sesama para ahli, untuk berdiskusikan dan mengerjakan soal LKPD ahli masing-masing. Itu. Baik, kalau sudah, sekarang kalian berkumpul dengan ahli, dengan sesama ahli. Di sebelah kanan ada ahli 1, sebelah kiri ahli 2. Ahli 1 dan ahli 2. Silakan berkumpul dengan ahli, dengan sesama ahli. Silakan. Baik, bagaimana sudah? Bapak beri waktu 15 menit ya. 15 menit. Jadi 15 menit ini kalian berdiskusi dengan sesama ahli. Nanti setelah itu, setelah 15 menit selesai, kalian kembali ke kelompok masing-masing. Kemudian setelah kembali, kalian menyusun untuk presentasi dengan kelompok masing-masing. Paham ya anak-anak? Paham? Jadi silakan dimulai dari sekarang. Silakan akan berdiskusi untuk mengerjakan tugas ahli masing-masing. Baik, anak-anak, karena waktu untuk diskusi ahli sudah habis, sekarang anak-anak kembali ke kelompok masing-masing untuk melakukan diskusi dengan kelompoknya untuk mempersiapkan presentasi. Karena waktu diskusi sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing. Anak-anakku sekalian sekarang perhatikan tugas LKPD kelompok. Yang ada di situ, di kertas itu ada soal tugas LKPD kelompok. Nah, yang ada di soal itu nanti kalian akan mencari contoh-contoh dalam kehidupan nyata. Kalian boleh mencari di sekitar tempat tinggal kalian atau cari di Google, boleh juga ya. Itu kalian mencari contohnya, kemudian kalian analisis, kalian diskusikan dengan sesama anggota kelompok. Nah itu yang akan dipresentasikan di depan. Begitu anak-anak. Kan tadi kalian sudah berdiskusi dengan sesama ahli tentang teori-teori, tentang macam-macamnya, tentang pengertian dari perubahan sosial. Sekarang anak-anak berdiskusi dengan anggota kelompok untuk mempersiapkan presentasi dengan mencari contoh-contoh dari tugas yang ada di LKPD kelompok. Contoh-contoh dianalisis juga begitu. Silakan ya. Waktunya Bapak beri waktu 5 menit ya. Cukup tidak?
5 menit cukup ya? Cukup ya? Oh iya ya. Kalau begitu 10 menit ya. 10 menit sekarang 11.57 berarti nanti jam 12.07 ya. 12.07. Silakan. Dimulai dari sekarang ya untuk mempersiapkan bahan presentasi. Bahan presentasinya yang ada di LKPD kelompok. Baik anak-anak, karena waktu untuk diskusi kelompoknya sudah habis, sekarang waktunya untuk melakukan presentasi dari hasil apa yang kalian kerjakan, seadanya, sebisanya dipresentasikan. Ya baik, kalau begitu sekarang presentasi urut sesuai ini ya, sesuai nomor ya. Bagaimana? Ya baik, silakan kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1. Kelompok 1 yang moderatornya siapa nih? Moderator dari kelompok 4. Lopi mana Lopi? Lopi ya, Lopi moderator ya. Lopi duduk di sini. Kelompok 1 dulu. Oke, tidak apa-apa. Kelompok 1 seberapa hasilnya itu tidak masalah. Yang penting dipresentasikan ya. Sedikit banyak tidak masalah ya. Yang penting dipresentasikan dulu. Yang penting berani untuk maju ke depan, berani untuk menjelaskan kepada orang lain yang ada di ruangan ini. Selamat siang teman-teman. Saya moderator dari kelompok 4 ingin mempresentasikan untuk kelompok 1. Dipersilakan. Terima kasih telah memberikan kesempatan pada kelompok 1. Tanpa lama-lama kami memberikan jawaban. Perkenalkan kelompok dari 1 Abdul Aziz Anil Saputra, Wiro dan Priyoga. Contoh analisis dalam kehidupan sehari-hari, teori perubahan sosial. Contoh 1, pertumbuhan dan perkembangan manusia. 2, perkembangan masa prasejarah. 3, perubahan berbagai jenis gaya hidup yang ada dalam keseharian dunia manusia. Berikan contoh nyata berikut analisis dalam kehidupan sehari-hari dari macam-macam perubahan sosial. Contoh 1, gaya pakaian, gaya komunikasi yang serba digital. Ada juga anak banyak yang kurang sopan karena dampak lingkungan dan tontonan. Hilangnya pemakaian tradisional, pudarnya acara bersama dan kumpul di masyarakat, kurang fasih berbahasa daerah asal. Terima kasih. Demikian dari presentasi kelompok 1. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya? Dipersilakan. Kenalkan, saya Sena Sultan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya pengertian perubahan sosial.
Baik, saya akan menjawabkan dari kelompok 2. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, yakni mencakup nilai sikap dan pola perilaku. Suatu masyarakat akan mengalami perubahan dan dinamika sosial. Bagaimana sana? Silakan kelompok lain. Bila Kami dari kelompok 4 akan memberikan pertanyaan, yaitu mengenai tentang teori-teori dari evolusi, bahwa teori evolusi itu menjelaskan tentang perubahan apa. Ya, teori evolusi itu menjelaskan tentang perubahan apa. Baik, saya akan menjawab dari kelompok 4. Teori evolusi merupakan perubahan sosial yang akan terjadi secara cepat. Misalnya revolusi politik, contohnya bisa kita lihat kondisi sebelum dan sesudah pengunduran diri Soeharto setelah Orde Baru tumbang. Rakyat tak lagi takut mengkritisi pemerintahnya. Bagaimana jawaban dari kelompok 1? Terima kasih ya, dari kelompok 1 sudah menjawab pertanyaan dari kami. Kami persilakan untuk yang lain. tinggal satu punya satu ini tidak harus bertanya ya, boleh berpendapat ya. Semangat ya. Kenalkan, nama saya Razali dari kelompok 3. Saya akan bertanya, jelaskan teori siklus dan beserta contohnya. Baik, saya akan menjawabkan dari kelompok 4. Teori siklus dari kelompok 3 yang salah. Menurut teori siklus, perubahan sosial adalah perubahan sebuah proses yang berulang. Makanya perubahan yang terjadi di era digital sekarang bisa memiliki kesamaan dengan apa yang terjadi di masa lampau. Bagaimana jawaban dari kelompok 1?
Benar. Baik, terima kasih. Demikian dari sini dulu dari kelompok 1. Kita persilakan untuk kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Baik anak-anak, silakan duduk di tempat masing-masing. Silakan ya. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Jadi pada pertemuan kali ini kita kan membahas tentang itu ya, perubahan sosial. Apa saja tadi? Pengertian, ya tidak? Pengertian, kemudian teori, kemudian ada macam-macam perubahan sosial. Nah, di sini sebelum Bapak mengakhiri pelajaran pada hari ini, siapa yang mau menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini? Kalau ada yang mau menyimpulkan, nanti Bapak kasih tambahan nilai nanti. Ada? Ya? Tidak ada? Tentang perubahan hidup. Oh iya, apa John? Tentang perubahan hidup manusia, gitu ya? Perubahan hidup masyarakat. Ya, jadi ini dalam kehidupan masyarakat itu kan pasti akan mengalami suatu perubahan-perubahan ya, perubahan-perubahan. Ya, yang dulunya seperti ini, kemudian kok keadaannya berbeda, begitu ya. Misalnya zaman dahulu tentang mengirim pesan itu harus menggunakan surat kalau jarak jauh ya. Zaman sekarang sudah tinggal pencet saja lewat aplikasi, misalnya WhatsApp, gitu ya. Nah, itulah perubahan. Pengertian perubahan sosial, nah ini maksud dengan perubahan sosial ini adalah perubahan suatu lembaga sosial yang berpengaruh pada sistem sosial. Nah, ini maksud dengan lembaga sosial itu adalah ini ya, contohnya seperti sekolahan, pasar, gitu ya, lembaga keagamaan misalnya di masjid itu ada majelis, gitu misalnya gitu ya, kalau urusan agama. Nah, itu nanti akan berpengaruh pada sistem yang ada di dalam masyarakat. Kemudian teori perubahan sosial, ada teori apa saja? Ada yang tahu teori perubahan sosial? Teori evolusi. Kemudian teori apa lagi? Teori siklus, teori konflik, dan teori visional. Nah, ada 4 teori itu ya. Kemudian macam-macamnya apa saja? Macam-macam perubahan sosial. Macam-macamnya. Perubahan cepat, perubahan lambat, perubahan direncanakan, tidak direncanakan, perubahan regres, perubahan progres, struktural dan proses. Nah, itu macam-macam perubahan sosial. Jadi pada pertemuan kali ini itu yang kita pelajari ya. Ada juga contoh-contohnya, misalnya perubahan cepat misalnya, atau revolusi, misalnya revolusi industri gitu ya, atau revolusi ketika zaman perang kemerdekaan. Dari awalnya kita sebagai bangsa yang terjajah, kemudian kita melakukan perubahan secara cepat dengan melawan para penjajah tersebut sehingga kita menjadi sebuah bangsa sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Nah, itu kan contoh dari ini ya, perubahan cepat. Nah, itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang materi pada hari ini? Ada? Tidak ada. Kalau itu sudah cukup jelas ya. Cukup jelas. Kalau cukup jelas, dipersiapkan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang faktor pendorong dan faktor penghalang perubahan sosial ya. Faktor pendorong dan faktor penghalang perubahan sosial. Anak-anak bisa membaca, bisa browsing di internet gitu ya. Faktor pendorong perubahan sosial itu apa saja, faktor penghalang perubahan sosial itu apa saja. Kemudian kalian juga bisa mempelajari dari materi yang Bapak kirim di ini ya, grup WhatsApp ini ya, yang dalam bentuk PDF. Itu juga ada faktor pendorong dan faktor penghalang perubahan sosial. Nah, kalau begitu ya Bapak sudah
berterima kasih sekali pada kalian sudah mengerjakan tugas ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Walaupun dalam presentasi ataupun menyampaikan pendapat ataupun dalam bertanya masih banyak yang terpaku pada buku catatan, ya, pada buku teks atau tugas yang kalian tulis, gitu ya. Nah itu. Untuk kedepannya semoga kalian bisa terbiasa untuk menyampaikan sesuai isi pikiran kalian masing-masing, gitu ya, tanpa harus membaca, gitu ya. Nah, semoga seiring berjalannya waktu kalian sering melakukan aktivitas belajar seperti ini, kalian akan terbiasa untuk berbicara di depan umum, gitu. Kalau gitu tidak ada yang mau ditanyakan, untuk menutup pertemuan pada hari ini ditutup dengan doa, ya. Tapi kalian jangan pulang dulu karena setelah ini kan belajar lagi, ya, atau istirahat jam kedua, ya. Nah ini dipimpin doa oleh Sumina, nanti silakan dari situ saja. Teman-teman, sebelum kita mengikuti pelajaran, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah pelajaran serta limpahan dari kurnia-Mu, sehingga pelajaran yang kami dapatkan menjadi bekal. Semoga ilmu yang kami dapatkan bisa berguna. Ya Tuhan, lindungilah setiap langkah, bimbinglah kami dalam perjalanan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Sumina dan anak-anakku semua sudah belajar pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya dipersiapkan materinya, ya. Dan untuk tugas yang di LKPD tadi dilengkapi, ya, yang belum lengkap, yang sudah lengkap boleh ya ditulis, ya, yang di kelompok kalian yang tulisannya paling bagus. Nah nanti jangan lupa anggota kelompoknya, nama kelompoknya juga ditulis. Setelah itu hari Rabu dikumpulkan. Kalau jangan ada lagi pertanyaan, kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Siap. Nanti Bapak lapor, ya. Film aja. Film